Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat belajar pada pagi hari ini. Semangat. Oke, semoga sampai akhir pembelajaran semua semangat. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengatur terlebih dahulu. Siapa yang disebut namanya, angkat tangan kanan, kemudian bilang hadir. Desti, Alfiani, Rido, Aldo, Nabila, Fitri. Alhamdulillah ya, hadir semua. Semoga kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran setiap hari di sekolah. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, coba dicek tempat duduknya, dikasih rapi, alat tulisnya ditaruh di atas meja. Silakan ketua kelas pimpin doa, yang lain sikap berdoa ya. Sikap berdoa bagaimana? Coba tangannya Rido. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal alamin. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa masuk di kalian dengan bagus begitu, supaya kalian tahu pembelajaran hari ini apa. Oke, sebelum mulai pembelajaran, semua berdiri lagi. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semua hafal? Ayo berdiri. Ayo berdiri, semangat. Ayo, bergerak. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah, jadi lagu Garuda Pancasila ini maknanya apa sih? Artinya apa? Ada yang bisa tahu? Apa? Coba kita. Lambang negara. Yang lain tahu kan? Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Tahu? Aldo tahu? Tahu. Oke, sekarang coba lihat. Ibu punya gambar. Sekarang berapa? Ada makhluk hidup apa saja yang ada dalam gambar? Coba Nurhana. Fitri? Tuhan, Desti? Manusia, tumbuhan, hewan. Ada 3 makhluk hidup. Jadi manusia, tumbuhan, dan hewan. Coba, oh manusia, iya ada manusia. Coba Desti lihat, selain pohon, manusia ada apa lagi? Lainnya atau makhluk yang tak hidup? Coba Nabila. Bantu Fitri. Ada? Rumah. Kalian sudah paham loh membedakan mana makhluk yang hidup, mana makhluk yang tidak hidup. Untuk memperdalam lagi materi kalian terkait ciri-ciri makhluk hidup, kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sub tema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kalian yaitu dengan menggunakan pupuk dan video, kalian dapat mengetahui arti dari atau apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kalian menjadikannya di dalam LKPD. Tujuan selanjutnya yaitu dengan menggunakan gambar dan juga papan tas, kalian dapat mengetahui arti makna simbol sila pertama Pancasila. Kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Paham? Manfaat pembelajaran kita yaitu kalian dapat mengetahui apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan sekitar tempat kalian tinggal. Selain itu, kalian juga mengetahui makna dari simbol sila yang pertama. Kemudian kalian dapat menerapkan nilai-nilai dari simbol sila yang pertama. Apa simbol sila Pancasila yang pertama? Nurhana? Itu simbol, oke. Artinya, Fitri? Apa bunyi silanya?
membaca pop-up book boleh, menonton video juga boleh. Jadi ibu bebaskan kalian. Yang suka membaca silakan ambil pop-up book. Yang mau menonton video saja nanti kita. Ayo, mulai dari sekarang. Oke, kuning boleh, merah Aska, oh hijau Fitri, suka samaan yang sama Nabila. Itu ya, ibu putarkan. Jadi sambil nonton video sambil dibaca. Karena sebentar kita akan berdiskusi terkait video yang kalian nonton dan teks pop-up book yang kalian baca. Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Mega di sini. Yang pertama ada anak, kedua ada Sarah, ketiga ada Daki, dan yang terakhir ada Ben. Itulah 4 tokoh dalam cerita yang dibawakan. Oke, sudah dinonton videonya? Teksnya sudah di pop-up booknya sudah dibaca? Sekarang ibu mau tanya. Atau sebelum ibu bertanya, ada yang mau memberikan pendapat terkait video yang kalian nonton dan pop-up book yang kalian baca? Coba kalau begitu ibu pancing. Ciri-ciri makhluk hidup apa saja yang diceritakan dalam pop-up book atau yang ada dalam video? Coba Nurhana. Manusia. Desti. Ikan. Rido? Oh sudah sama ikan. Dara? Hewan. Tumbuhan. Apa Rido? Keduluan lagi. Tumbuhan. Coba dibaca, dilihat. Nah, ada serangga, betul. Manusianya kan burung itu kenapa disebut makhluk hidup? Ada tadi di situ dalam bukunya. Kenapa bisa disebut dia makhluk hidup? Dia terbang menggunakan apa? Sayap. Kalau burung itu termasuk bergerak tidak kalau terbang pakai sayap? Termasuk. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi burung itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Dia memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Dia juga bernapas, dia juga terbang atau bergerak. Paham? Kalau ikan termasuk ciri-ciri memiliki ciri-ciri makhluk hidup tidak? Termasuk. Rido bilang. Coba. Termasuknya di bagian mana? Ikan bergerak tidak, Rido? Bagaimana dia cara bergeraknya ikan? Berenang, begini. Oh, Rido pernah lihat ikan? Hah? Pernah. Oke. Kalau manusia bergerak tidak? Bergerak. Bagaimana cara bergerak? Coba siapa bisa tunjukkan? Oh, Safira coba berdiri situ. Bagaimana cara manusia bergerak? Oke. Selain bergerak, apalagi ciri-ciri makhluk hidup lainnya yang kalian temukan? Ayo. Bernapas. Iya, masa ikan di dalam air, manusia tadi tidak bernapas, atau tadi manusia yang berjalan-jalan itu dia tahan napasnya? Dia berjalan atau bernapas, tetap bernapas? Aldo, tetap bernapas? Tetap bernapas. Selain bernapas apa lagi? Berkembang biak juga. Apa lagi? Tumbuh dan berkembang. Ada lagi? Bakar terhadap rangsangan. Nah, bakar terhadap rangsangan tadi ada yang lihat serangga? Ada yang baca serangga? Iya. Kalau serangga itu ada di antara rerumputan. Terus kalau dia didekati terus apa yang iya, itu yang disebut dengan dekat terhadap rangsangan. Dia kayak langsung ada yang terbang, ada yang langsung pergi kemana begitu. Kalian juga kan dekat terhadap rangsangan. Kalau misalnya di ruangan ini panas sekali. Jadi cara kita bersyukur. Subhana, Dara, kenapa? Kalau ada yang jadi paham kan kepada ibu. Jadi cara kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan tumbuhan, hewan, manusia itu bagaimana? Ada yang tahu? Menjaga tumbuhan dan memelihara hewan. Betul tidak? Betul. Jangan ragu, itu tidak akan marah. Jawab saja, ini pasti tidak akan marah. Selain itu apa lagi? Merawat tumbuhan, merawat hewan, Fitri bilang. Hah?
menggambarkan tentang ketuhanan itu ada di sila keberapa? Saya. Nah, angkat tangan. Jarak pertama. Coba sila yang pertama Nabila, apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Semua tahu? Tahu. Tahu, Aldo bilang. Coba, Ibu pegang apa ini? Lambang Indonesia. Lambang negara Indonesia. Apa ada namanya ini? Lambang negara Indonesia. Burung Garuda. Good job. Makanya. Terus simbol sila pertama Pancasila itu yang mana? Yang di tengah. Bintang. Alfiani. Yang mana? Tunjuk. Kita lihat. Oke. Alfiani bilang yang ini. Bintang. Benar tidak? Oh, oke. Hati-hati ya. Pelan-pelan, tidak usah lari. Betul ya? Bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan bintang ketuhanan yang Maha Esa, kalian tahu? Tahu? Kalau tahu, simpan jawabannya. Silakan maju ke depan, ambil. Suruh silakan maju ke depan, ambil papan stick ini. Satu orang dua. Tidak usah lari, semua dapat. Semua coba. Ini untuk Aska ya. Aska datang. Oke, sekarang Ibu beri waktu kalian untuk melihat papan stick yang telah kalian pegang. Itu termasuk perilaku yang mencerminkan simbol sila yang pertama atau tidak? Sudah ada yang lihat? Itu sudah? Nabila? Ada? Oke, sudah semua? Sudah. Sekarang Ibu mau siapa yang memiliki papan stick yang sesuai dengan arti simbol sila yang pertama Pancasila diangkat. Diangkat. Arti coba itu lihat. Olahraga. Oke. Sudah, sekarang yang punya papan stick yang berlaku yang tidak sesuai dengan simbol sila Pancasila yang pertama angkat. Yang termasuk sudah turunkan. Oke. Ini tidak ada. Tidak? Tidak. Sekarang silakan maju tulis. Satu-satu. Ya, satu-satu dari Fitri dulu. Terus masuk di papan tas yang termasuk ya atau tidak? Oke, lanjut. Berdua. Ada? Ya. Oke. Sudah. Oke. Yang saya. Oke. Tadi kan Aska belum ada saat pemilihan papan tas dan papan stick ini. Sekarang Ibu pilihkan. Dari kedua ini mana yang termasuk sikap yang sesuai dengan simbol sila yang pertama? Aska. Coba. Aska lihat. Bilang yang termasuk simbol sila yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Betul atau tidak? Betul. Yang tidak termasuk itu merusak tumbuhan. Betul atau tidak? Jadi semua sudah paham kan? Sekarang kita coba sebutkan lagi ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kalian temukan. Fitri? Tumbuhan. Itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu bilang ciri-cirinya. Bergerak, bernapas, keterampilan tangan, berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Terus ada lagi? Begini. Safira. Ada bukan? Sudah. Pas saya. Lingkungan. Oke. Sekarang Ibu akan bagikan kalian dalam kelompok. Oke. Silakan bantu kelompok
Yang ini ke sini mejanya. Ayo. Yang ini ke sini mejanya, yang ini ke sini mejanya. Ayo. 1, 2, 3. Ayo, ayo. Sekarang ibu akan bagikan kelompok. Yang pertama kelompok hewan. Kemudian kelompok tumbuhan. Kelompok manusia. Sekarang ibu akan bagikan bahan ajar dan LKPD. Ini bahan ajar, LKPD, Masing-masing. iya. Tapi tetap kerja kelompok ya, walaupun ditulisnya masing-masing. Oh ya, kerja saja. Oke, sekarang silakan dikerja. Kalau ada yang tidak dipahami, baru ditanya kepada ibu. Oke. Oh boleh, hati-hati ya, pelan-pelan. Oke, jawab kelompok hewan. Jawab dulu, udah coba baca baik-baik, jangan sampai ada salah atau keliru. Kelompok ya, kerjasama, baku tanya. Ayo, kelompoknya, dimulai dari berbeda jawabannya, namanya kerja kelompok. Kelompok hewan sudah? Aktivitas 1, aktivitas 2? Oke. Kelompok manusia sudah? Aktivitas 1, aktivitas 2? Kelompok tumbuhan sudah? Oke. Sekarang kita akan maju presentasi. Siapa yang mau? Karena kelompok hewan dan tumbuhan mau, berarti yang maju kelompok manusia. Kan hewan dan tumbuhan sama-sama itu mau, kelompok manusia dia kelompok manusia juga maju. Iya, jadi supaya mau. Ayo. Tapi kelompok hewan dan tumbuhan dilihat jawaban kelompok dari kelompok manusia ini benar atau tidak ya. Oke, lihat aktivitas 1 semuanya. Sebesar suaranya nak supaya terdengar. Makhluk hidup itu bernapas. Oke, jadi ibu dengar jawaban dari kelompok manusia ada yang keliru. Coba yang lain berikan tanggapan. Di sini kelompok manusia bilang makhluk hidup itu bertumbuh dan tidak berkembang. Dia bilang ya. Coba kelompok lain ada yang memberikan tanggapan. Dia bilang ya. Jawabannya apa yang benar? Coba kelompok hewan dulu. Salah. Kenapa? Jawaban yang benar apa? Makhluk hidup bertumbuh dan tidak berkembang. Bisa kembang. Kelompok tumbuhan bagaimana? Darah. Kelompok tumbuhan bagaimana? Sama dengan kelompok apa? Hewan atau manusia? Hewan. Oke, nanti kelompok manusia diperbaiki ya. Ya. Sekarang aktivitas 2-nya. Siapa mau baca gantian? Desti. Aktivitas 2 diganti gantian. Ayo. Terus. Jadi jawaban dari kelompok manusia yaitu merawat hewan dan tumbuhan dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tadi jawaban yang salah diperbaiki ya dengan jawaban yang benar. Berikan tepuk tangan untuk kelompok manusia. Selamat duduk. Selanjutnya kelompok apa lagi? Kelompok hewan dulu. Ayo, kenapa duduk?
sesuai dengan simbol sila yang pertama. Benar atau salah? Benar. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok tumbuhan. Kalian sudah menyajikan hasil LKPD kalian masing-masing. Merah. Ada ciri-ciri makhluk hidup yang kalian sudah ketahui. Ada berapa ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup. 6. Coba yang kelompok hewan dulu 2. Nah, bergerak. Bergerak terhadap langsangan. Sudah 2. Kelompok tumbuhan. Nah, bernapas. Berkembang biak. Oke, kalian sudah mengetahui keenam ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, terus peka terhadap bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, toh? Benar semua? Nah, sekarang sikap apa saja yang sesuai dengan simbol sila Pancasila yang pertama? Coba di kelompok manusia dulu. Yang sesuai dengan sila Pancasila yang pertama. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Kelompok tumbuhan menjalankan sholat 5 waktu boleh. Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Sudah kurang bersemangat kayaknya Ibu Lia, sudah ada kelompok tumbuhannya. Jadi kita melakukan ice breaking dulu. Kita akan melakukan ice breaking aram samsam di tengah. Nanti Ibu periksa dia. Sudah? Lebih cepat. Oke, tepuk tangan kita semua. Sudah semangat lagi? Ya dong. Jadi Ibu harap kalian, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, sudah membahas tentang simbol sila Pancasila, arti simbol sila Pancasila yang pertama. Ibu harap kalian dapat mengetahui dan mengamalkannya di rumah. Paham? Sekarang Ibu bagikan lembar soal evaluasi. Kalian harus kerja individu. Coba lihat deh, baca baik-baik soalnya. Lihat jawabannya. Tulis nama kembali ya, tulis. Dijawab. Yang sudah kembali ke tempat duduknya ya. Itu Desi ada yang salah dia, jadi dia baca kembali. Coba dilihat soalnya. Siapa lagi? Tinggal Desi, Alfiani sama Aldo ya. Yang lain tetap tenang, teman-teman. Sabar ya. Ibu periksa dulu. Oke, kita akan bahas soal evaluasi yang telah kalian kerjakan. Oke, perhatikan kembali. Dengarkan jawabannya tadi. Kalau ada yang salah nanti diperbaiki ya. Oke, dengar Ibu baca soalnya. Perhatikan gambar di samping ini. Ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan pada gambar di samping adalah A. Tumbuh, B. Berkembang biak, C. Makan dan tumbuh. Jawabannya A. Lanjut. Jadi tadi Ibu sudah periksa, semuanya benar jawabannya.
Jadi Ibu sangat bangga dengan kalian karena sudah menjawab pertanyaan dengan benar semua. Oke. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya. Siap-siap. Apa yang kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Nurhana. Perilaku. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Oke, perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Sila pertama Pancasila. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan arti atau makna dari simbol sila Pancasila yang pertama. Kemudian, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Di bagian mana yang paling kalian merasa, wah, ini senang sekali saya di sini. Ibu saya senang. Cara Ibu mengajar yang menurut kalian, Ibu kenapa begitu? Atau saya tidak suka? Ada? Tidak ada. Kalian suka semua? Kalau ada yang tidak disuka saat Ibu mengajar atau cara Ibu mengajar, nanti bilang, semoga supaya pas pembelajaran berikutnya Ibu bisa merubah sikap yang Ibu lakukan. Oke? Jadi pesan Ibu di pembelajaran kali ini, karena kalian sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan, dengan berdasarkan ciri-cirinya, kalian harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan makhluk hidup dengan berbagai jenisnya dan ciri-cirinya. Ada banyak makhluk, jangan kayak mau makan semuanya, kayak mau makan tumbuhan yang misalnya sayur sapi mau dimakan semuanya. Jadi jangan begitu, harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia kan termasuk makhluk hidup. Kalau kita tidak diciptakan, kita tidak ada di muka bumi ini. Jadi kita harus saling menjaga, bukan hanya sesama manusia, sesama hewan, sesama tumbuhan. Jangan suka mencabut tanaman. Kalau misalnya membersihkan halaman rumput di sekolah bisa, tapi lihat mana tanaman yang harus dibersihkan dan mana tanaman yang harus dirawat. Begitupun hewan. Yang memelihara hewan tadi siapa? Yang memelihara hewan itu dikasih makan hewannya? Dikasih makan kan? Itu kalau memelihara hewan tidak diberi makan, sama saja kita menyiksa. Iya, dikasih pasir supaya baunya tidak bau. Oke, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kalau kita